ada sesuatu yang bisa membatalkan, yang membuat wudu kita batal, maka siap-siapkanlah air yang ada di spray. Biasanya sebagian kaum muslimin Islam mereka buat spray atau memasukkan air sebagian nanti kalau sekiranya untuk jaga-jaga, karena untuk menjaga wudu itu hanya dikala tawaf sahaja. Sedangkan dikala kita sa'i tak mesti kita dalam keadaan berwudu. Maknanya ikhwan Islam, kalau sekiranya ada sebagian kaum muslimin mereka batal wudunya dikala mereka sa'i, maka tak ada masalah. Bukan berarti kita perintahkan mereka mesti membatalkan wudunya, tidak. Kalau kita bisa jaga wudu kita tak batal, itu yang terbaik. Karena di sa'i itulah ikhwan Islam kita akan menyebutkan di antara ibadah yang terbaik adalah dikala kita sedang sa'i. Kemudian ikhwan Islam, dikala kita tawaf, di antara salah satu sunnah yang kemarin kita sebutkan adalah ar-ramyu wal ittiba'. Yang pertama ar-ramal. Ar-ramal itu berlari-lari kecil, itu disebut dengan ramal. Kisah ini ikhwan Islam asal daripada ramal, yaitu dikala Nabi SAW melakukan ibadah umrah tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW umrah 4 kali. Tahun ke-6 disebut dengan umrah Hudaybiyah. Tahun ke-7 disebut dengan umrah Qadha atau Qadiyah atau Qasas. Tahun ke-8 disebut dengan umrah Jirana. Dan tahun ke-10 umrah yang Nabi lakukan bersama ibadah hajinya. Sehingga Nabi SAW melakukan ibadah umrah 4 kali. Kemudian ikhwan Islam, kali yang kedua disebut dengan umratul qadha, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Kenapa disebut dengan umratul qadha? Karena tahun sebelumnya Nabi berjalan dari Madinah menuju Makkah, sampailah di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Dikala sampai di Hudaybiyah, Nabi tak boleh masuk tawaf dan sa'i, sehingga Nabi bercukur dan menyembelih di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu ikhwan Islam adalah bagian daripada tanah haram. Karena memang Nabi SAW sebelumnya menyebutkan tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Tahun depan, maknanya tahun ke-6 Hijriah, kalian akan masuk ke Masjidil Haram. Ternyata fakta dan realitanya kaum muslimin hanya sampai di Hudaybiyah. Padahal sebelumnya Nabi berjanji kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam bahwa semua batasan tanah haram yang ada di Mekah disebut dengan Masjidil Haram. Kita ulang lagi ikhwatul Islam bahwa semua batasan yang ada di Mekah disebut dengan Masjidil Haram. Batasan yang ada di Mekah itu yang pertama namanya adalah Masjid Aisyah Tan'im. Yang kedua namanya Hudaybiyah, yang tadi Nabi tak jadi melaksanakan ibadah umrah, Nabi berhenti di Hudaybiyah. Kemudian yang ketiga disebut dengan Jirana. Yang keempat disebut dengan Masjid Namirah, masjid yang ada di antara Arafah dan Muzdalifah. Semua ini adalah batasan tanah haram yang ada di Mekah. Dan semua tanah haram yang ada di Mekah itu disebut dengan Masjidil Haram. Sedangkan tanah haram yang ada di Madinah tidak semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Dan itulah perbezaan antara Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Haram yang ada di Madinah. Keutamaan yang didapatkan kaum muslimin di Madinah, salat yang dilebihkan pahalanya hanya di Masjid Nabawi sahaja. Sedangkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi di tanah haram Makkah itu mencakup semua Masjidil Haram. Mana itu Masjidil Haram? Semua batasan-batasan haram, maka itu disebut dengan Masjidil Haram. Sedangkan di Madinah, maka itu khusus di Masjid Nabawi sahaja. Maknanya kalau ada orang yang sholat di luar Masjid Nabawi, dapat keutamaan atau tidak? Dapat. Tapi hanya seperti yang lain, 27 derajat sholat di tanah haram, tapi 1000-nya, lebih dari 1000-nya mereka tak dapat. Paham sampai di sini? Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan salatul fi masjidi, orang yang sholat di dalam masjidku. Nabi SAW sebutkan orang yang sholat di masjidku. Nabi tak sebutkan semua
afdal, lebih baik. Ingat kalimat Nabi SAW, afdalu min mi'ati alf, lebih baik daripada 100.000, bukan 100.000, lebih baik daripada 100.000. Samakah antara lebih baik 100.000 dengan 100.000? Tak sama. Itu kalau ia salat sendiri, salat sunnah, salat jenazah, salat malam, salat witir. Kalau dia salat jemaah, berapa pahalanya? 100.000 juga. Pelit sangat ni. Berapa juga berapa? Dikali 27 darjat lagi. Maknanya pada Islam terlalu banyak keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, Masjidil Haram itu terjadi persisian para ulama. Mana yang disebut dengan Masjidil Haram? Mana yang disebut dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Kalau di Madinah, Nabi sebutkan Masjid Nabawi sahaja. Kalau Masjidil Haram Mekah, Nabi tak sebut masjid ini, tapi Nabi sebut Masjidil Haram. Jadi pada Islam untuk menentukan mana disebut dengan Masjidil Haram, kita kembalikan kepada firman Allah Azza wa Jalla. Pertama pada Islam, dalam salah satu surat namanya Surah At-Taubah, atau yang kita kenal Surat Bara'ah, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tak diawali dengan basmalah, disebut dengan Surat At-Taubah atau Surat Bara'ah. Kenapa tak diawali dengan basmalah? Para ulama jelaskan yang pertama, karena seperti itu yang para sahabat buat. Apa yang mereka buat, kita buat seperti yang mereka buat. Mereka tak buat basmalah, kita tak buat basmalah. Yang kedua, kenapa tak disebutkan basmalah di dalamnya? Karena surat Bara'ah ini sambungan daripada surat sebelumnya, yaitu suratul Anfal. Antara surat Anfal dengan surat Bara'ah ceritanya bersambung. Kalau ceritanya bersambung, maka tak boleh dibaca basmalah. Sehingga dari sini sebahagian para ulama sebutkan, sesiapapun yang baca Quran, kemudian mereka baca Quran dari awal ayat, maka mereka baca a'udzubillah dan basmalah. Kalau sekiranya mereka baca Quran di pertengahan ayat, maka mereka cukup baca ta'awuz sahaja. Faham sampai di sini? Betul pahami? Kalau baca Quran, misalnya kita biasa baca Quran, kemudian kita baca surah Al-Baqarah, hari itu kita hanya bisa hafal satu juzuk. Esok kita sampai, maka baca misalnya di juzuk yang kedua misalnya, atau juzuk yang berikutnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulu sufaha'u minan nas. Jadi tak dibaca basmalah. Kenapa demikian? Karena kita tak baca Quran dari awal, dan itulah dari sini diambil. Surah Bara'ah itu sambungan daripada surah Al-Anfal, sehingga kalau masih bersambung, tak ada basmalah di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, basmalah itu tanda kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Bara'ah itu maknanya Allah tak sayang. Kalimat basmalah sayang, kalimat Bara'ah tak sayang. Berarti bersambung atau tak nyambung? Ceritanya tak bersambung antara basmalah dengan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, tanda kasih sayang Allah. Bara'atun minallahi wa rasulih, Allah berlepas diri, maknanya Allah tak sayang. Sehingga para ulama sebutkan antara Bismillah dengan awal ayat Bara'ah itu tak menyambung, tak bersambung. Yang satu kasih sayang, yang satu ketegasan. Makanya dari sini para ulama sebutkan tiga alasan ini. Kenapa surah Bara'ah dia akan diawali dengan basmalah? Terlepas daripada itu semua, surah Bara'ah ini turun ketika diwajibkan ibadah haji kepada kaum muslimin. Kemarin kita telah jelaskan ikhwan Islam, kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Sudah kita jelaskan dulu. Ibadah haji kapan diwajibkan? Apa? Kalau mampu ya, ibadah haji kapan diwajibkan? Semenjak Ka'bah itu ada. Paham? Ibadah haji diwajibkan semenjak Ka'bah itu ada. Ibadah haji kepada kaum muslimin kapan diwajibkan? Soalannya lain. Tadi bila diwajibkan ibadah haji? Semenjak Ka'bah itu ada. Karena haji itu maknanya apa makna haji? Tak boleh haji ini. Apa makna haji? Betul ni. Apa Pak? Mengampunkan dosa yang lalu ya.
itu maknanya ada dua. Yang pertama dari sisi bahasa, Ka'bah itu maknanya adalah apa namanya, diambil dari bahasa. Dari sisi bentuknya, bentuk Ka'bah itu macam mana ya Pak Dresel? Kubus. Persegi rupa ya? Tengok baik-baik. Macam mana Ka'bah itu? Persegi rupa atau persegi panjang? Persegi panjang. Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Betul atau tidak? Bukankah yang itu bagian daripada Ka'bah? Bukankah hijri ini bagian daripada Ka'bah? Kalau ada yang tawaf di sana maka tawafnya tak sah. Karena ia tawaf di dalam, karena tawaf itu mesti di luar. Dan kalau ada yang salat di sana berarti mereka salat di dalam. Berarti masih banyak masih. Dan apa? Karena dulu Indonesia kita harus tahu Ka'bah itu ini dari sisi bahasa. Ka'bah itu yang Indonesia. Kan dulu dilakukan renovasi di zaman Nabi kan? Ingatkan ceritanya. Berapa umur Nabi pada waktu itu? 45 atau 75? 35. Kenapa ini Indonesia? Baik. Umur Nabi pada waktu itu adalah 35 tahun. Maknanya Ka'bah itu diperbaiki sebelum Nabi jadi Nabi. Nabi jadi Nabi umur 40 tahun. Nah sebelum Nabi jadi Nabi umur 35 tahun. Orang-orang Makkah melihat Ka'bah itu sangat besar. Orang-orang ini dibobol, ini apa namanya, dirusakkan, sehingga mereka mengatakan bagaimana kiranya kalau kita perbaiki Ka'bah. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam tak boleh diperbaiki kecuali dihancurkan dulu semuanya. Kemudian ketika mereka semua sepakat, maka mereka mengatakan siapa yang akan memulakan menghancurkan Ka'bah. Dan yang bisa, ada yang mau. Karena mereka mengagungkan Ka'bah. Kalau ada yang menghancurkan Ka'bah maka mereka akan dihancurkan oleh Allah, sebagaimana Allah menghancurkan Abraham dan Bani Israil. Sehingga tidak ada yang sanggup menghancurkan Ka'bah. Semua mereka diam. Sampai datang salah seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah dia bertanya kepada orang-orang musyrikun. Al-Walid bin Mughirah dia yang paling tua, dia yang paling kaya, dan dia yang paling banyak keturunannya. Dia bertanya kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, apa yang akan dilakukan? Kalian menghancurkan Ka'bah untuk memperbaiki atau untuk melakukan kerusakan? Maka orang Quraisy mengatakan kami ingin memperbaiki. Apa kata Al-Walid? Allah tidak akan menghukum dan menzalimi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalimatnya bagus atau tak bagus? Dan Al-Walid bin Mughirah adalah salah seorang yang dimasukkan oleh Allah di dalam Saqar. Apa itu Saqar? Coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Mudaththir Saqar. Makanya nanti dalam surah Mudaththir itu ada cerita tentang Saqar. Inna ala qaumil bashar sa'uslihi Saqar. Wa ma adraka ma Saqar? La tubqi wa la tadar. Ayat ini untuk siapa? Untuk Walid. Yang Walid yang tadi mengatakan Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang berbuat baik. Tapi itu umur Nabi masih 35 tahun. Karena ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi berdakwah, maka Al-Walid ini datang lagi kepada Nabi. Wahai Muhammad, kenapa engkau yang harus jadi Nabi? Bukankah yang paling tua saya, senior? Bukankah yang paling tua saya? Bukankah yang paling banyak keturunannya saya? Bukankah yang paling banyak hartanya saya? Kenapa engkau yang jadi Nabi? Kira-kira kalimat ini betul atau salah? Yang urusan jadi Nabi dan jadi Nabi itu urusan bukan urusan manusia. Bukan yang harus jadi Nabi yang seperti ini itu dikembalikan kepada Allah. Tapi Al-Walid, dikala Nabi berdakwah, dia mengatakan kalimat ini. Kemudian dia mengatakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu perbuatan Nabi yang buat-buat. Terkenal oleh Islam istilah Al-Quran makhluk. Makanya sesiapapun yang mengatakan Al-Quran makhluk berarti dia anak cucunya Al-Walid. Paham? Karena Al-Walid yang pertama kali katakan seperti itu. Karena dia benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apapun yang Nabi sampaikan dari Al-Quran, maka ia mengatakan itu bukan wahyu, itu Nabi yang buat, dia buat-buat. Kalau Nabi yang buat-buat berarti dia mengatakan itu perkataan Muhammad.
kita patungan menyumbang. Tapi ingat, jangan satu pun di antara kita yang menyumbang dengan uang yang haram. Itu orang jahiliyah. Nabi belum lagi menjadi Nabi, umur Nabi masih 35 tahun. Maka mereka menyebutkan jangan ada satu pun yang ikut menyumbang pembangunan Ka'bah dengan uang riba, dengan uang zina, dengan uang haram. Disebutkan semuanya. Kira-kira orang Quraisy banyak uang atau banyak uang yang halal? Uang mereka banyak, tapi yang halal namanya jahiliyah. Tahu jahiliyah? Jahiliyah. Makanya kepada sesiapa pun yang datang ke tanah haram Makkah, Madinah, Makkah, ketika ia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ternyata ada uang haram yang dijadikan keberangkatannya, maka malaikat akan mengatakan la labbaik wa la sa'daik, tak ada kalimat labbaik untukmu, karena harta yang kamu gunakan adalah harta yang haram. Setiap kali dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, malaikat akan jawab la labbaik wa la sa'daik. Orang jahiliyah saja tahu mana halal mana haram. Kaum muslimin betul patut untuk tahu mana halal mana haram. Makanya jangan bawa ke tanah haram walau satu rial, walau satu halalah, 1 sen kalau bahasa kita ya. Jangan bawa yang haram, yang syubhat jangan bawa. Dan kalau masih ada, keluarkan semuanya sebelum kita berdoa di Ka'bah Al-Musharrafah, sebelum kita datang ke Arafah, sebelum kita beribadah di Muzdalifah, sebelum kita duduk di Mina. Karena kalau kita bawa atau ada uang halal atau syubhat, tak ada guna kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna. Makanya malaikat akan selalu hadir dan dia mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Tak ada panggilan haji dan tak ada panggilan umrah untukmu. Hartamu haram, hartamu tak jelas. Kemudian ikhwan Islam, maka diumumkan tak boleh ada satu pun yang bina Ka'bah kecuali dengan harta halal. Maka dibina Ka'bah, harta halal tak cukup. Pada akhirnya dibangunlah secukupnya sahaja, dan cukup untuk pembangunan Ka'bah itu hanya separuh. Itulah asal muasalnya kenapa Ka'bah itu kita tengok macam sekarang ini. Ka'bah itu yang dibina oleh Nabi Adam, dibina oleh Nabi Ibrahim, dibina oleh Nabi-Nabi dulu, itu bentuknya persegi panjang. Paham? Kemudian datang zaman Quraisy. Setelah zaman Quraisy ini ada pembinaan lain ya. Ada pembinaan di zaman Abdullah bin Zubair, ada pembinaan banyak ya, sampai pada akhirnya di zaman kalau tak salah Harun al-Rashid dia nak menghancurkan Ka'bah, dibina seperti yang tadi diinginkan. Karena pintu Ka'bah dulu pintunya 2, satu depan satu belakang. Kemudian Ka'bah pintunya di bawah. Kemudian Ka'bah itu yang di sini juga Ka'bah namanya. Ini dibina. Kemudian apa kata Imam Malik? Dia berminta pendapat kepada Imam Malik. Imam कारवां चिकरा वो खालू हां खालू पूरा दुनियादार बादशाह पदार्थ पूरा जमीन पर फैसले और काउंसिल और सब खालू सामान मेरे स्विच नहीं है इसके साथ मालूम है Yoksa sen de ben kadar mesela eski ama şey pis bu ne ya çıkıyor kalp ediyor ne yakar bir de tamam tamam bu da benim